3 tahun ini kami susah kali hidupnya. Gara-gara proyek ini, apa itu usaha kami mengganggu. Bahkan memang sudah penjualannya jauh kali juga. Sampai 70% udah hilang, cuma tinggal 30%. Bayar kredit aja kami susah untuk karena kita semua ini kredit semua. Ini kredit kita, kredit rumah ini nggak, untung ada kelonggaran kan. Kalau nggak ada itu entah ke mana kamu nggak enak. Sudah 3 tahun lebih, coba bayangkan. Dulu anggota 15 orang, sekarang tinggal 3 orang. Ini anak aja udah pulang kampung sakit, nggak lagi sini. Ada satu yang kuliah tuh, masih kuliah, udah 2 tahun nggak pernah saya kirim uang. Masa dia apa tuh tinggal sendiri gitu sana, kerja lah ya. Yang penting kuliahnya selesai gitu. Ini kalau hujan, banjir, masuk air ke dalam. Sampai ke 30 cm air dalam. Karena waktu mobil jalan kayak gitu kan, gelombang masuk ke dalam. Tempatnya ada tutup sini, tutup pakai papan refleks. Kalau udah mau hujan gitu. Kalau dulu hujan sebentar hujan, karena pokoknya habis hujan, habis airnya. Kalau ini sekarang sampai mau 1 hari belum turun airnya. Itu sumbat parit, sumbat semua. Itu ada bangunan-bangunan rusak, rumah juga rusak. Banyak tempat. Kacanya kerja. Nah, gini waktu pulang kita kan. Pernah saya hentikan orang itu lagi kerja, satu berhenti. Kita panggil mandur. Kebetulan yang mandur itu orang Aceh kan. Kita panggil sini. Pak Irfan sini. Tolong duduk sini. Gue berhenti dulu. Duduk. Gue kerja lagi. Itu dikerja gini-gini. Coba tengok pulang. Jangan bilang saya ngomong aja loh bilang. Rumah pagar patah semua. Dinding rumah dari atas sampai bawah, ke lantai sampai dinding tanah lagi. Udah putih tengok sama orang tua. Orang proyek itu apa tanggapannya? Ya. Itu hari sebelum siap, semua ya apa yang kita ngomong. Ya semua, pokok baik-baik sama kami. Begitu mau siap, udah ini siap, nggak ada lagi. Kita kemana di rumah yang atas? Nomor teleponnya, pokoknya aktif tapi nggak pernah diangkat. Kita mau sampai mau dibuat, kalau bapak nggak percaya, saya buat surat perjanjian dan nggak apa-apa, dari mana nanti bayar. Saya udah saya ajukan kemarin 50 juta bayarnya, aku bilang. Ya Pak Abang. Seharusnya kalau hari itu misalnya nggak mau dibayar, nggak apa, ataupun nggak ada uang untuk bayaran itu, nggak apa-apa lah kan. Kita nggak sakit hati. Udah musim ini nggak ada lagi. Yang rusak aja nggak diperbaiki itu. Ini papa. Itu yang justru udah turun karena dapatan. Itu yang tadi lagi kan. Di belakang. Ini di belakang ada di kamar kepala itu. Dari atas sampai ke bawah di sini. Pokoknya susah kali kami lagi 3 tahun ini kadang datang lagi orang pajak. Tadi baru datang. Suruh bayar pajak. Tadi ada surat tadi. Orang pajak pendapatan pendapatan daerah. Kita bukan nggak mau bayar, tapi gimana keadaan kita ini kan. Anak aja kita udah pulang kampung, karyawan udah berapa banyak, seharusnya kita bisa membantu orang itu kan. 15 orang gitu. Tambah kami, saya, ibu kerja juga, anak kerja, menantu kerja, 20 orang. Cuma cucu 2 sama mama yang apa nggak kerja makan aja, itu yang lain semua kerja kan.
langkah mana keadaan tentu ke depan kan nggak tahu lagi nih. Kira-kira berpengaruh Kakak sama omset? Apa? Omsetnya berpengaruh? Omsetnya jauh kali, tinggal 20%. 20%. Waktu mati itu karena mobil nggak mau lewat sini. Oh iya. Bahkan orang kalau yang pelanggan kita yang memang udah lama tinggal, Pak, kami bukan nggak mau ke tempat Bapak, tapi karena jalannya malas. Iya, malas. Jadi malas orang. Kadang-kadang pernah palang mobil tuh tinggal di situ. Tak jauh jaraknya. Oh, iya. Di sini udah banyak nih ujung tuh. Oh, Iya, banyak. itu semua selesai. Wah, udah tutup lah. Ada risau orang jualan tak laku. Tak laku jualan orang. Malas orang buat. Karena debunya. Debu, jalan lobang-lobang rusak mobil orang. Ini kantor camat sini mana, Bu? Atau camat dekat apa itu nah, Muara Turbay. Oh, iya. Pas itu kantornya dia. Cewek sama aku. Oh, cewek. Iya. Ini dulu orang ada sama. Lalu kantor lurahnya tak jauh dari Nah situ? tuh, dekat masjid, sebelah masjid. Kantor lurahnya? Ya, Oh, dekat. Sago ya. Oh. Kami Sago. Berarti kalau kantor lurahnya masih Kecamatan Sena Pelangi. Ya. Itu di ujung lagi ada sebesar ini, Bu, atau ini yang paling besar? Ada situ lagi ujungnya besar lagi. Iya kong ya. Ada ujung tengok di situ. Ada yang kawan kami ngeliput dia ada alat beratnya sekali, bukan di sini berarti ya? Itu beratnya itu. Nggak ada alat berat Pindah-pindah. di jalan. Pindah. Oh, masih Malam biara. di sini dipindahnya. Jalan ke Onal. Tengok RD-nya kena kan? RD-nya kecil dari gara-gara proyek. Mati. Mati ya udah. Sekarang hidup sedikit aja. Dari mana salah nggak tahu. Pengaruh ke proyek RD. Kita cuma air bukit. Oh, sini air bor, Bu. Air pump. Hmm. Bor ada juga belakang. Hmm. Tengok tuh. Oh, lubangnya tuh apa namanya? Di lubang Tak depan ditutup. itu. Tak ditutup apa tuh? Hari kemarin katanya bocor. Kita oh. kena ini takut kan dicari-carinya balik. Hmm. Ulang tutup tuh kan, atau tuh buka dulu lek. Hapo gak Itu lady bocor dari Dalam tuh apa tuh, Bu? Oh, kayak sumur. Oh. 4 meter ke bawah tuh. Oh, iya. Oh, kalau di kota ini sumurnya kayak apa tuh ya? Kayak yang apa yang bulat tuh ya? Yang bulat tuh 4 meter kan untuk pembuangan limbah. Di proyek nasional. Tapi enggak tuntas gitu. Apa tanggapan kakak soal jalan yang terdapat banyak lubang di IPAL yang terbuka ini? Tanggapan saya yaitu sangat merugikan ya, apalagi untuk masyarakat setempat yang bertempat tinggal di daerah tersebut gitu, apalagi untuk pedagang-pedagangnya itu pasti akan merugikan sekali. Nah, tentunya untuk pejalan kaki juga itu sangat menghambat untuk aktivitas sehari-harinya. Kakak ini kan sebagai pengguna jalan, apakah sebagai pengguna jalan ketika melihat kondisi jalan seperti ini, menurut kakak apakah berbahaya? Tentunya pasti berbahaya, apalagi kan kita tidak tahu juga cuaca saat ini kan berubah-ubah. Nah, apalagi ketika cuaca itu hujan, maka akan sangat berbahaya, dapat juga menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Nah, apabila hujan turun kan jalan juga tidak terlihat di mana yang ada lubang terbuka. Nah, itu akan berbahaya sekali untuk pengguna jalan. Untuk harapan kakak ke depannya terhadap proyek IPAL saat ini seperti apa, Kak? Nah, untuk harapan kedepannya semoga proyeknya itu cepat selesai gitu. Jadi untuk pejalan kaki dan pengguna jalan ini tidak ada hambatan apapun, tidak ada kemacetan di jalan, tidak ada kecelakaan lalu lintas juga. Jadi
untuk semua pengguna jalan, jadi biar lebih enak gitu menggunakan jalannya, tidak ada hambatan apapun. Oke, terima kasih Kak untuk waktunya. Jadi lubang ipal ini memberikan dampak negatif dari masyarakat sekitar. Dikarenakan banyak pedagang-pedagang yang tutup dagangannya karena masalah itu, terus juga masyarakatnya juga malas gitu nengok lewat jalan situ, dan sedikit juga yang masyarakat lewat jalan situ. Terus di situ juga sering macet dikarenakan lubang yang begitu sedikit besar. Lalu adanya alat berat yang parkir di mana-mana yang membuat jalanan semakin rusak dan berlubang. Kami sudah mengeluhi mengenai lubang ipal ini kepada pemerintah, tapi pemerintah seperti belum ada reaksi atau belum ada tindak lanjut dari pemerintah mengenai pembaikan ipal. Sudah hampir 2 tahun pelaksanaan proyek IPAL di Kota Pekanbaru belum juga rampung di tahun ini. Masih banyak di beberapa titik Kota Pekanbaru seperti Kecamatan Senapelan, Kecamatan Sukajadi yang ada lubang IPAL yang cukup besar. Di sini masyarakat sangat meresahkan keberadaan lubang tersebut yang belum kunjung diperbaiki pemerintah atau ditutupi oleh para proyek. Masyarakat bertanya, kenapa lubang tersebut lama sekali diselesaikan? Karena dilihat dari proses pengerjaannya sudah sangat lama pemerintah melakukan proyek tersebut. Banyaknya lubang di pusaran jalan yang membuat pedagang-pedagang kecil ataupun mereka-mereka yang memiliki usaha-usaha besar di pusaran jalan membuat mereka tidak punya pilihan lain selain menunggu lubang-lubang tersebut ditutup. Karena banyaknya debu dan juga lubang yang cukup besar memakan ruas jalan, pengendara pun enggan untuk mampir di tempat yang memiliki kenyamanan yang tidak sehat. Masyarakat beranggapan bahwa lubang tersebut sangat menghambat aktivitas mereka dan kenapa tidak segera ditutupi dan diselesaikan. Berulang kali pemerintah datang untuk menerima pajak, menerima segala keluhan masyarakat, tetapi masih lamban juga dalam proses pengerjaan proyek-proyek tersebut. Masyarakat selalu berupaya menyuarakan suara mereka kepada pemerintah agar segera menyelesaikan proyek tersebut, tetapi tak kunjung usai. Masyarakat juga selalu berharap proyek ini akan segera selesai. Karena banyaknya eskalator yang terparkir di pinggir jalan, lubang yang masih terbuka, dan kondisi lingkungan yang tidak sehat membuat mereka hanya bisa berharap. Setelah mereka melakukan pengaduan terhadap pemerintah yang belum segera juga menutupi seluruh lubang-lubang tersebut, pemerintah hanya bisa menjalankan proyek-proyek yang sekedarnya bisa membuat masyarakat sedikit tenang dengan diadakannya beberapa pekerjaan konstruksi jalan di beberapa titik yang setidaknya memberikan akses jalan yang cukup untuk masyarakat lewat di beberapa area-area yang bersifat simpang 3 ataupun yang ramai penduduk sepertinya. Masyarakat sangat berharap semua ini cepat berlalu, semuanya dapat berjalan sesuai dengan aktivitas dan dapat memberikan keefektifan satu sama lain, keuntungan satu sama lain, dan tidak memberatkan atau merugikan satu sama lainnya. Dan ada beberapa titik jalan raya yang ditutupi juga oleh penutup dari seng, yang artinya jalanan tersebut lagi proses pembangunan atau lagi proses
perbaikan akibat lubang ipal yang memenuhi ruas jalan tersebut. Kita bisa lihat di beberapa jalanan besar seperti jalan di area Sukajadi, daerah Senaplan, dan di Jalan Raja Wali. Di sana banyak sekali lubang-lubang ipal yang belum ditutup oleh para pekerja proyek, tetapi masyarakat juga masih banyak ataupun tidak punya jalan lain untuk memiliki akses untuk menuju dari satu tempat ke tempat yang lain. Itu sebabnya pemerintah selalu memberikan harapan kepada masyarakat untuk selalu bersabar menunggu proyek ini selesai. Dan masyarakat juga harus seberusaha mungkin untuk menyesuaikan diri terhadap proyek yang belum selesai, walaupun dengan keterbatasan ataupun permasalahan dan kekurangan dari proyek tersebut yang merugikan mereka. Jadi harapan untuk masyarakat terhadap pemerintah, proyek ini bisa segera selesai, semuanya dapat berjalan dengan lancar dan kembali seperti semula. Dan kebijakan-kebijakan pembangunan infrastruktur oleh pemerintah pusat Kota Pekanbaru semuanya dapat berjalan lancar tanpa ada halangan, kendala, dan adanya pro dan kontra dari masyarakat ataupun pemerintah, dan bisa kita realisasikan dan musyawarah tentunya di antara rakyat dan pemerintah. Sekian informasi dari yang saya sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih. On the wrong side of the ocean, with all the tides against you. You never thought you'd be much good for anyone, 'cause baby